ini nggak bisa dibilang sebagai agama yang damai, because dia berperang di mana-mana. Berapa kali? 27 dalam waktu 20 tahun. Coba dilihat, apakah betul penyebaran Islam di Indonesia itu dengan perang gitu. Oleh karena itu, kami tetapkan atas suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tidak terelakkan lagi pembunuhannya sadis di mana-mana dan diancam, diberikan waktu, barang siapa yang tidak masuk Kristen akan dibunuh. Darah itu menggenang sampai lutut gitu, Ustaz, ya? Sampai lutut. Sampai lutut. Orang Muslim dibantai habis-habisan yang tidak mau masuk Kristen. Dan tidak hanya orang Muslim. Ya. Orang Yahudi juga dibantai, bahkan dijantur, hidup-hidup, dibakar hidup. Ada bukunya itu, saya pernah baca itu. Iya, Turki dulu ya mayoritas Kristen. Betul. Nah, sekarang kan mayoritas Muslim. Ya. Apakah orang-orang Kristen yang ada di Turki terus dibantai oleh orang Islam? Tidak. Kan tidak, nggak ada sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan pindah tempat karena tadi break sholat maghrib dan isya. Jadi kita pindah tempat ke sini. Mudah-mudahan kondusif. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Abang Ade Armando yang telah menerbitkan video yang kontroversi, lumayan kontroversi. Tetapi itu mewartakan, justru mewartakan sesuatu pemberitaan yang orang-orang jadi bertanya-tanya, apa benar seperti itu? Sehingga kami tidak kesulitan untuk menyampaikan tentang kebenaran ini. Baik, kita lanjutkan dari video berikut videonya. Oke, taruhlah konflik tidak terhindar. Tapi kita gunakan contoh Yesus dan Isa. Ya, Nabi Isa itu memilih untuk ya nggak usah perang lah. Kita sebarkan dengan nilai kasih. Ya, orang diharapkan untuk secara perlahan itu akan menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dengan cara yang damai, yang halus, yang smooth. Pertanyaan saya begini, kenapa Nabi Muhammad ketika itu, dan sementara Nabi Muhammad itu bukan seorang nobody ya, dia itu somebody di Mekah waktu itu, ya kan? Betul nggak saya? Ya. Kenapa dia tidak menyebarkan itu dengan gagasan aja, dengan ngajak bicara, ngajak dialog, gitu ya? Itu. Jadi membandingkannya dengan Yesus Kristus, Pak Ade Armando ini pintar menggiringnya. Iya. Dia selalu menggiringnya dengan perbandingan yang tidak apple to apple. Ya, sekaligus dia tampaknya membutakan publik terhadap realitas sejarah. Iya. Iya. Makanya seperti Nabi Muhammad yang katanya itu sebagai tokoh provokator perang dan perang, Islam mengajarkan perang. Kan bisa dilihat dalam realitas sejarah kapan Nabi Muhammad menyerang. Ya. Menyerang kabilah lain. Dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah menyerang, tapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini membela diri, mempertahankan diri. Makanya perangnya itu mesti di wilayah Madinah, bukan ke tempat lain. Dan sebagai bukti lagi, yang terakhir adalah ketika penaklukan Makkah. Saat penaklukan Mekah tidak ada perang. Orang yang masuk Masjidil Haram, masuk Islam, aman. Orang kafir yang tidak mau masuk Islam, masuk di rumah Abu Sofyan. Ya. Dan kemudian mereka menjadi kafir dhimmi, orang kafir non muslim yang minta perlindungan atau di bawah ya pemerintahan Nabi Muhammad,
itu malah Nabi Muhammad melindungi mereka. Dengan catatan mereka tidak memerangi Islam. Ya. Itu kan dilindungi. Ya. Oleh karena itu dalam Islam ada konsep kafir dhimmi dan kafir harbi itu. Ya, kafir harbi itu. Jadi yang kafir dhimmi adalah orang kafir non muslim yang berada dalam wilayah pemerintahan Islam dan mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam. Kan itu. Nah, kalau kafir harbi memang yang namanya harbi itu ya musuh yang memerangi Islam, dan ini juga kalau mereka memerangi, masa kita diam hanya bertahan, kan tidak mungkin. Nah, jadi itu yang memang harus diperangi juga. Karena apa? Mereka memerangi kita, ya kita harus memerangi mereka. Nggak mungkin kita terus dibunuh terus diam, itu kan nggak mungkin. Iya. Sama dengan konsep militer di semua negara termasuk Indonesia, doktrin militer itu membunuh atau dibunuh, semuanya kan itu. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen ya meskipun ada ajaran katanya apabila pipimu yang kanan, seseorang yang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi kiri. Pipimu yang kiri, itu kan di Injil karangan Matius. Tetapi apakah begitu prakteknya? Ternyata ya Yesus kan jelas menyuruh murid-muridnya untuk membeli pedang. Untuk apa? Ya untuk melawan musuh. Dan bukti yang terakhir adalah ketika Yesus berada di Bukit Getsemani bersama murid-muridnya, kan jelas mereka membawa pedang. Ya. Buktinya apa? Nah, di Injil itu kan juga disebutkan ada seorang tentara yang ditebas kupingnya oleh murid Nabi Isa. Berarti mereka membawa pedang kok itu, mempertahankan. Apalagi ketika Ustadz Ipung mewawancarai Bapak Saifuddin Ibrahim itu, kaget dia. Dia belum pernah tahu loh, belum pernah baca loh itu, kaget dia. Terus akhirnya dia bilang, oh ini rohani, pedang rohani. Ya. Saya bilang, waduh semuanya rohani. Per bulan nanti rohani itu. Ya, puasa rohani, kawin rohani. Iya, itu kan repot itu. Nah, coba Pak Ipung ceritakan bagaimana wawancara Pak Ipung ketika mewawancarai Pendeta Saifuddin Ibrahim itu gimana awal ceritanya sampai dia Pak Ipung harus mengungkapkan itu pada akhirnya. Jadi awalnya ini lucu ini. Pendeta Saifuddin Ibrahim itu selalu meng-framing ya. Ya sama seperti Pak Adi Armando ini. Menggiring ya. Iya. Islam itu selalu teroris, Islam teroris, Islam teroris begitu. Dan kata dia, tidak ada ceritanya kalau di Kristen itu Bible mengajarkan tentang terorisme. Bahkan saya bilang, loh Pak Pendeta, sebentar. Kalau di Bible itu kitab Samuel itu banyak loh, saya bilang itu. Iya. Bahkan semuanya suruh bunuh. Membunuh ya kan? Yang dipraktekkan oleh Israel sekarang terhadap Palestina. Tidak peduli hewan, orang menyusui, ibu menyusui, anak-anak, tanaman semua harus disikat habis, dibinasakan. Di kitab Samuel kan begitu. Iya. Di kitab Yosua juga sama. Akhirnya Pak Pendeta SI bilang, itu kan perjanjian lama. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam, saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein. Saddam Hussein belakang di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak,
Yesus itu nggak pernah mengajarkan membunuh. Dia nggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah bawa katanya. Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani katanya. Nah, coba dibacakan aja Ya. yang Matius pasal 10 ayat itu. Nah, biar pemirsa juga Ya. mengetahuinya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini itu Ustaz, kan tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu, Pak Adi Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara dengan itu. Pak Pendeta Seven Ibrahim. Berikut ini, silakan ditonton, disimak. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. panjangin jenggot. Yesus saja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, Iya. benar ya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas berapa Pak? Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas Tidak 19. pernah ada Yesus Pas. Iya. Bentar, 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Pasal 19 ayat 27. orang yang 27. Iya. Namun mereka membenci Bukan. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seturuku ini Ya. yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Coba. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Enggak, tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Bisa jelas sekali di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah.
Here I come. Oh, here I come. Tidak pernah ada Yesus Pas Iya. 19. menyuruh membunuh orang. Pasal Yesus nggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Iya. Ustaz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID. Itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya. Bukan masalah agama. Baik, ini Ustadz tentang ajaran kasih Iya. yang disampaikan oleh Pak Adi Armando. Ajaran kasih itu sebenarnya adalah propaganda yang itu secara prakteknya tidak pernah ada di dunia ini. Iya, betul. Bayangkan, ada orang ditampar pipi kanan, suruh ngasih pipi kiri. Ditampar pipi kiri, suruh ngasih pipi kanan. Misal ini, prakteknya. Apakah ada di dunia ini, ada orang kecurian motornya di rumahnya, terus kemudian motor satunya dikasihkan juga. Terus kemudian ada orang, mohon maaf, naudzubillah, ada orang diperkosa adiknya, lalu dikasihkan adiknya satunya. See? Ada orang rumahnya dikuasai satu, dikasihkan rumah satunya lagi. Iya. Ladangnya diambil satu. Ya, Terus ladang lainnya dikasihkan juga. dikasihkan juga. Dan itu secara praktek di dunia ini tidak ada sama sekali. Seandainya ada di dunia ini yang mempraktekkan hukum seperti itu, maka tidak ada namanya polisi, tidak ada namanya hakim, tidak ada namanya pengacara, tidak ada namanya penegak hukum, tidak ada. Orang dibunuh, keluarganya, pamannya dibunuh, bibinya dikasihkan juga, bunuh bibi. Begitu, tidak ada penegakan hukum. Nah, dalam konsep Islam itu adalah keadilan. Dan justru di dunia ini menerapkan konsep keadilan itu, di mana ada hakim, ada polisi, orang boleh melapor, orang boleh membalas, dan seterusnya. Tetapi memaafkan lebih baik. Bahkan dulu di Amerika sempat viral, ada seorang muslim yang anaknya dibunuh oleh non-muslim. Hakim menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati kepada si pembunuhnya. Pembunuh itu kalau tidak salah Kristen. Iya, Kristen. Kristen. Iya. Yang korbannya ini muslim di Amerika. Bapaknya ini muslim. Hakim sudah memvonis hukuman mati kepada si pembunuh itu. Tetapi bapaknya menyatakan aku maafkan dia. Dan akhirnya itu si pelaku pembunuh itu menangis itu, Ustaz, menggeru-geru dia. Iya. Ada itu viral di video itu. Jadi konsep keadilan itu justru yang dipraktekkan di dunia ini. Konsep ajaran kasih itu sebenarnya yang propaganda. Justru di Islam yang ajaran kasih itu. Betul. Ya, coba Memaafkan. aja. Tidak hanya itu, dalam realita sejarah juga sama. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, ketika dunia Islam mengalami zaman keemasan, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu justru malahan belajar ke Islam. Bahkan banyak orang-orang Yahudi bekerja di pemerintahan Muslim waktu itu, zaman keemasan itu. Bahkan pada bukunya Sir Thomas Arnold, seorang cendekiawan
sejarawan Inggris, ya. Dalam bukunya Legacy of Islam itu, itu mengungkapkan bagaimana kontribusi umat Islam terhadap peradaban Barat yang luar biasa, sehingga banyak kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Itu banyak sekali. Nah, bisa dilihat pada bukunya Sir Thomas Arnold itu. Juga yang ditulis oleh Mehdi Nagustin dalam bukunya A History the Origin of Islamic Education for the West itu. Buku ini sangat luar biasa, sehingga dalam waktu yang relatif singkat bestseller dicetak berulang kali. Itu. Nah, kalau kemudian ada ya gerakan-gerakan politik yang yang menjadi riak-riak noda hitam dalam Islam, saya kira itu sebuah kewajaran, ya. Masing-masing manusia punya keinginan politik kan begitu. Tapi kalau dari ajaran itu ya sangat itu ya berbeda dengan Kristen. Sebagai contoh, ya mohon maaf, katanya membawa kasih. Terus bagaimana dengan kezaliman bangsa-bangsa yang notabene membawa misi Kristen, seperti ke Indonesia, Portugis, Belanda, Inggris, kan itu membawa misi 3G atau 3M, Gold, Glory, and Gospel. Kalau M itu kan mercenary, military, dan missionary, gitu kan. Nah, jadi di situ. Dan ternyata apa? Karena rebutan itu, rebutan wilayah, ada yang sangat menarik yang sampai sekarang itu bisa kita lihat di Makau. Ya, itu perang antara Portugis dengan Inggris ketika orang-orang Katolik kebaktian. Jadi pesawat tempur Inggris dengan sengaja mengebom gereja Katolik. Sama-sama Kristen, cuman beda. Ya, beda aliran. Tapi kan sama-sama Kristen kan itu. Lah, untungnya itu tidak runtuh semua. Bagian depan gereja, tembok depan gereja sampai sekarang masih utuh. Dan menjadi saksi bisu itu. Dan menjadi saksi bisu, pastor, biarawati, terus brudernya, jemaatnya, semuanya mati dan dimakamkan di gereja itu. Yang tembok depan masih ada dan sekarang menjadi tugu, jadi kenangan di Makau itu. Nah, saya malam hari, kadang pagi hari, saya sering duduk-duduk di situ di Makau itu. Wah, ini luar biasa lah kekejaman itu. Ya. Dan kalau dikatakan Kristen pembawa kasih, lah terus bagaimana sekarang dengan Kristen Zionis? Kristen Zionis itu adalah orang-orang Kristen yang mendukung Zionisme sekarang. Karena mereka punya keyakinan bahwa orang Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan, ya, the chosen people, yang kemudian mereka juga berkeyakinan siapa yang memberkati Israel, maka ia akan diberkati oleh Tuhan. Dan siapa yang mengutuk Israel, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Kan itu berdasarkan kitab Kejadian tentang Nabi Ishak memberikan doa keberkahan kepada Yakub. Ya, berdasarkan ayat itu. Sehingga ya mohon maaf ya, 99% Kristen di Indonesia ini adalah Kristen Zionis, yaitu yang mendukung Zionisme. Kan itu. Padahal orang Yahudi sendiri kalau ketemu sama orang Kristen
meludahi. Iya, meludahi. Lah, Dan itu seperti sunnah. iya. Dan itu ketika mereka, kan ini keyakinan toh. Keyakinan. Berarti orang-orang Kristen ya mendukung pembantaian terhadap orang-orang Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apakah ini yang disebut ajaran kasih? Itu. Ya, coba kamu pikir ya orang-orang Kristen, adik Armando, ya, jangan tutup kepala dan otak serta pikiranmu. Sekarang dunia lagi menyaksikan ya tragedi yang mengerikan, yaitu tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza. Anda tahu itu kan? Sekarang mana ajaran kasih? Ya, itu sejarah. Nah, coba adik Armando, silakan Anda membaca buku karya Peter de Rosa, ya, Vicar of Christ, Wakil Yesus, The Dark Side of Papacy. Begitu sangat mengerikan sejarah Kristen di dunia ini. Nah, Peter de Rosa dulu adalah dia ini guru besar sejarah Kristen. Nah, setelah melakukan penelitian tentang sejarah Kristen ini, akhirnya dia keluar dari Kristen. Bukunya ini laris manis di Amerika, di Inggris, pokoknya di Eropa, di Amerika, laris manis buku ini. Saya itu dapat buku itu edisi yang ke-8. Bayangkan kalau di Amerika buku itu minimal dicetak 300.000 eksemplar. Nah, Itu best seller itu. ya, ini saya dapat cetakan yang ke-8. Jadi luar biasa best seller. Itu mengungkapkan bagaimana kekejaman Kristen. Nah, ini. Coba adik Armando ya dibaca buku-buku, nggak usah buku-buku yang dari Islam ya. Kalau Anda itu silakan baca buku-buku dari pakar-pakar sejarah. Juga ya banyaklah seperti apa yang dikatakan oleh John Selby Spong ya. Buku yang judulnya When Jesus Became God. Ya. Sekarang dia sudah nggak Kristen lagi. Nggak Kristen lagi. Padahal dia seorang uskup loh ya. Uskup. Iya. Nah, terus di mana pikirannya Ade Armando? Katanya itu, ya jangan hanya berdasarkan image-mu sendiri kamu menggiring, memframe, melakukan stigmasi terhadap Islam, tapi kamu membutakan sejarah sendiri. Ya, itu. Baik, kita akan saksikan pernyataan dari Pak Ade Armando dan Mbak Kumaila. Nah, ini. Jadi, tapi bagaimana mungkin ya kita mengatakan dia adalah sebuah agama damai, sementara tadi Mela sendiri menyebut nih, ya, dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Kalau misalnya kita melihatnya dengan kacamata modern sekarang gitu ya, di mana perang itu bukan norma, kita akan melihat. Itu tadi pertanyaan dari Pak Ade Armando. Bagaimana mungkin Islam itu disebut agama damai, sementara ia ini menundukkan lawan-lawannya dengan jalan perang. Dulu ada Ustadz, namanya buku karya Michael Hartz. Michael Hartz. Ya, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia nomor 1. Jadi Nabi Muhammad itu nomor 1. Di antara tokoh-tokoh yang lain ada Isaac Newton, ada Nabi Isa dan lain sebagainya, ada Buddha dan seterusnya. Nabi Muhammad nomor 1. Lalu banyak yang protes. Itu kenapa Nabi Muhammad engkau cantumkan di nomor urutan 1, sementara dia adalah orang yang rajin berperang begitu kan? Sehingga Michael Hartz menjawab bahwa Nabi Muhammad sebenarnya bukan berperang, tapi dia lebih tepatnya pada membela diri, mempertahankan haknya dan seterusnya. Jadi beberapa ilmuwan menyatakan bahwa seandainya ada satu ilmuwan, saya lupa namanya Ustaz, Thomas Carlyle. seandainya saya
menjadi Nabi Muhammad di zaman itu, saya akan terpaksa mengangkat pedang juga. Ya. Karena kalau tidak ya sudah mati begitu. Ya, konyol, mati konyol. Iya. Iya. Itu Thomas Carlyle Ustaz. Seingat saya itu Thomas Carlyle mengatakan seperti itu. Seingat saya loh ya, Iya. tapi mudah-mudahan itu benar. Dan Thomas Carlyle tidak hanya mengatakan seperti itu. Seandainya Muhammad ya menjadi pemimpin yang diktator pun itu akan membawa kepada kesejahteraan manusia. Misalnya gitu kan. Iya, jadi itu diantaranya banyak. Tapi dan kalau secara prinsip ekonomi ya, prinsip ekonomi yang logik, kalau kita mengetahui di dunia ini misalnya ada suatu wilayah atau negara yang dilanda perang secara terus-menerus, maka pasti ekonomi negara itu akan goncang, Ustaz. iya. Tapi di era Nabi Muhammad itu perang itu lebih dari 20 tahun loh, Ustaz. Iya memang. Puluhan tahun loh itu. Tapi ekonomi wilayah di saat itu enggak sampai goncang, Ustaz. Ya, dan yang lebih menarik adalah oke, kalau dikatakan itu perang, ya perang itu mempertahankan diri, bahkan harus berperang karena membela bangsa lain, negara lain atau wilayah lain. Sebagai contoh, mohon maaf, sebenarnya kan Mesir itu kan bukan Arab, Ya. bukan wilayah Arab, itu Betul. kan Afrika. Tapi mengapa orang-orang Mesir itu mengaku sebagai orang Arab, tidak mengaku sebagai orang Afrika? Dan mereka lebih bangga memakai bahasa Arab. Padahal kalau dari ukuran sejarah peradaban, Mesir peradabannya jauh lebih tinggi daripada wilayah-wilayah Arab kan. Coba di zaman sebelum Nabi Musa saja sudah ada Firaun, piramid. yang teknologinya luar biasa kan begitu. Nah, tapi anehnya mereka itu kemudian merasa diri sebagai orang Arab, yang padahal mereka punya peradaban lebih tinggi kan kalau dibandingkan dengan Arab waktu itu. Dan mereka sekarang memakai bahasa Arab. Dan yang unik lagi adalah di zaman Khalifah Umar ketika Islam ya menolong orang-orang Mesir melepaskan cengkeraman perbudakan penjajahan Romawi. Romawi kan sentral Kristen. Iya. Ya, Romawi Kristen. Dan Mesir waktu itu ya juga Kristen. Ya, sampai sekarang kan Betul, ada betul. Kristen apa? Koptik dan Yakobit kan waktu itu. Nah, mereka malah tentara Islam itu diharapkan datang oleh mereka kok. Sehingga ketika tentara Islam masuk ke Mesir, penduduk Mesir membantu tentara Islam untuk memerangi Romawi. Dan kemudian mereka akhirnya banyak yang sekarang memeluk Islam, asalnya kan Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen Koptik kan itu dibangga-banggakan oleh orang Kristen Indonesia. Coba di Mesir, di Arab banyak orang Kristen. Disangka mereka itu asalnya Islam terus Kristen, itu terbalik dong. Betul. Ya, Betul. semuanya dulu Mesir itu mayoritas Kristen. Kan itu. Apalagi Syria sampai sekarang kan ada Kristen Ortodok Syria kan. Kristen Ortodok seperti yang kalau di sini ya kelompoknya Bambang Nurseno itu kan. Mereka sudah ada bahkan mayoritas di Syria waktu itu. Nah, setelah Islam datang, mayoritas penduduk Syria, penduduk Mesir dan lain-lain masuk Islam dan berbalik Kristen yang minoritas. Nah, kan itu. Dan mereka merasa lebih nyaman dengan Islam. Nah, berbeda dengan Kristen, bagaimana kasus pembantaian Yahudi dan Islam yang dilakukan oleh tentara Kristen di Spanyol.
Ya, coba itu dibaca sejarah pembantaian Yahudi yang dilakukan oleh Kristen di Andalusia itu. Ya, jadi mereka banyak yang dibakar hidup-hidup itu. Nah, coba maaf ya, nggak usah untuk sementara ini ya. Oke, dudukan manis referensi-referensi yang ditulis oleh cendekiawan Muslim. Coba dibaca buku yang berjudul Inquisition yang ditulis oleh Michael Beacon sama Richard Leigh. Ya, Inquisition. Itu foto-fotonya itu mengerikan itu. Gambar peralatan-peralatan yang peralatan dari gereja ya, peralatan penyiksaan yang dilakukan oleh gereja. Ngeri. Ya, itu bukan kerajaan ya, tapi gereja. Ya. Inkuisisi itu kan lembaga penyiksaan Kristen. Bagaimana orang yang dianggap sesat ditangkap, dikuliti, kulitnya ini dikupas dengan seperti tiram itu, dengan kulit tiram. Terus ada roda gila seperti roda kereta kuda. Orang tangannya diikat di dua tiang, terus kakinya ditaruh di roda gila, kemudian diputar sampai tulang belakangnya ini putus. Ya, coba itu dibuka. Siapa yang kejam? Ade Armando. Ya, baca buku-buku cendekiawan Kristen sendiri. Ya, masa kamu itu buta sejarah? Ya, malu dong. Anda mengaku cendekiawan intelektual, kok buta sejarah itu? Ya malu-maluin lah. Ya. Buka itu tulisannya, dia itu sejarawan loh ya. Ya, sejarawan bukan Muslim. Ya. Nah, ya jadi mengerikan sekali itu. Nah, mengapa mereka disiksa seperti itu? Karena gereja punya keyakinan berdasarkan Markus 16 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, oleh karena itu pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan dihukum. Dan terjadi di Spanyol. Ya, di Spanyol ya. Dan ini di luar Spanyol ya. Dulu kejadiannya begini. Spanyol itu pada waktu era Perang Salib, kan waktu itu Spanyol Islam. Iya. Andalusia, Cordova, terus kemudian di Granada kan Ustaz ya. Iya. Itu kan dulu Muslim. Muslim. Kemudian datang pasukan salib itu dan mereka menyerang, invasi, mereka memenangkan perangan itu dan tidak terelakkan lagi pembunuhannya sadis di mana-mana dan diancam, diberikan waktu, barang siapa yang tidak masuk Kristen akan dibunuh. Kejadian betul Ustaz, waktu itu sampai darah itu menggenang sampai ke, kalau tidak salah sampai lutut itu Ustaz. Sampai lutut. Sampai lutut. Orang Muslim dibantai habis-habisan yang tidak mau masuk Kristen. Dan tidak hanya orang Muslim. Iya. Orang Yahudi juga dibantai, bahkan dijantur, hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Ada bukunya itu, saya pernah baca itu. Iya, memang bukunya ada. Yaitu diantaranya yang ditulis oleh Michael Beacon sama Richard Leigh itu. Iya. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian terjadilah namanya Muhammad Al-Fatih masuk ke area Konstantinopel karena dia melewati laut yang ada apa namanya Ustaz, ada rantainya itu, tapi dia menaikkan kapal-kapal ke atas bukit itu kan. Iya. Terus kemudian kapal-kapalnya Muhammad Al-Fatih masuk ke daerah Konstantinopel dan waktu itu suara derap kaki tentara kuda Muhammad Al-Fatih itu sempat menaikkan jantung ini Ustaz, degup jantung masyarakat Konstantinopel. Mereka teringat akan peristiwa di Spanyol, pembantaian habis-habisan orang Muslim, dibantai oleh pasukan salib waktu itu karena tidak mau masuk Kristen. Mereka degup jantungnya mengatakan begini, Muhammad Al-Fatih akan melakukan balas dendam. Dan semua orang Kristen di Konstantinopel habis ini semuanya akan selesai, akan habis. Ternyata tidak Ustaz. Iya. Muhammad Al-Fatih menyampaikan, menyerukan maklumat
barang siapa yang masuk ke Hagia Sophia aman, gitu kan? Iya. Aman. Yang tidak mau masuk Islam juga aman, kami lindungi, silakan. Yang mau masuk Islam silakan, tidak mau masuk Islam juga silakan. Dan Konstantinopel itu kan di Turki. Iya. Turki dulu ya mayoritas Kristen. Betul. Nah, sekarang kan mayoritas Muslim. Iya. Nah, siapa ini sekarang yang damai yang mana? yang kasih yang mana? Iya, apakah orang-orang Kristen yang ada di Turki terus dibantai oleh orang Islam? Tidak. Kan tidak, nggak ada sejarahnya. Ya kan? Ya coba Ade Armando ya, tolong kamu belajar sejarah lagi secara objektif dan janganlah kamu menfitnah Islam tanpa data. Memang nggak ada data Islam kejam, itu nggak ada. Ya, nggak ada itu. Ya, itu kan kamu menstigma seperti itu berarti pikiranmu adalah pikiran jahiliyah, pikiran jahat. Ya, dan tolonglah kamu bisa memperbaiki diri, cara berpikirmu, objektiflah. Ya, kalau Anda menyampaikan ya berdasarkan sejarah yang objektif juga. Ya. Ya. Baik. Mbak Kumaila menentang Al-Quran adalah kitab pedoman sepanjang masa. Kita saksikan. Pernah ngotenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Kita udah nggak hidup bersuku-suku di mana kita kalau nggak nyerang kita diserang gitu. Dan kalau misalnya kita masih pakai narasi Quran, seolah-olah tuh musuh Islam secara konsep tuh ada terus gitu. Makanya orang terbatas dalam observasiku, orang Islam nih kadang punya ilusi kalau mereka tuh punya musuh gitu. Wah ini nih Yahudi, Kristen, oh ini musuh Islam gitu. Amerika musuh Islam, aku musuh Islam. Jadi masih pakai mentalitas perang. Padahal sudah tidak kontekstual. Kita kan sudah hidup, udah ada konstitusi negara, udah ada PBB, jajah-jajahan. Itu udah nggak boleh ya, meskipun dalam prakteknya masih ada gitu, tapi ada hukum tertulisnya gitu. Udah nggak boleh lagi gitu. Ekspansi kan udah nggak boleh lagi, invasi udah nggak boleh lagi gitu. Ya meskipun masih terjadi ya, tapi kan ada hukum internasional yang menaungi itu. Kalau kan nggak ada. Jadi malah dibanding mengikuti, kalau misal urusan perang ya, dibanding mengikuti aturan perang dalam Al-Quran, mending patuhi hukum internasional yang sudah berlaku. Yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Dan yang mana itu lebih progresif. Maksudnya lebih mementingkan kemanusiaan secara universal. Kita kan tahu sampai sekarang pun PBB tidak berkutik apa-apa. Betul. Soal Palestina ya? Soal Palestina dan soal Myanmar. Iya. Ya kan? Kemudian kalau mengatakan bahwa jangan kan begitu, ada perang Rusia sama Ukraina aja, PBB tidak berani. Iya, buatan manusia. Nah. Ini bukan soal berbicara agama ya. Iya. Soal Rusia versus Ukraina aja, bom-boman, PBB nggak berani. Iya. Nah, kita juga, Mbak Kumaila juga perlu tahu bahwa Islam itu kalau sekarang ya bukan negara. Ya, Islam kan bukan negara. Ya. Tapi Islam itu agama, din. Dan jelas kalau Anda mengatakan ya umat Islam harus mengenyampingkan Al-Quran karena sudah dianggap kedaluwarsa kan ya. gitu. Lalu bagaimana serangan-serangan orientalis terhadap Islam? Ya, coba dilihat buku-buku dari para orientalis itu. Ya, kan itu menyerang Islam. Apalagi kemudian yang sekarang pun ya banyak pendeta-pendeta yang punya naskah. Ya itu diantaranya dari Christian Prince itu. Kan itu
dari orientalis juga banyak, ya kan? Bahkan yang buku yang ditulis oleh Robert Murray, ya, Islamic Invasion itu kan menyerang keyakinan Islam. Apakah Anda tidak baca buku itu? Bahkan terus terang, ya bisa jadi Adi Armando sama Profesor Mun'im Sirri dan lain-lain, itu kan dia nggak sadar otaknya dicuci oleh orientalis itu. Kan itu, dicuci orientalis. Sehingga secara tidak sadar dia kemudian menjadi musuh Islam itu juga. Meskipun dia mengaku sebagai orang Islam, tapi menjadi musuh Islam. Memusuhi Islam dia sebenarnya. Ya, memusuhi Islam, bukan hanya Islam. Jadi itu. Kalau dikatakan seperti apa ayat yang berbunyi walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum, itu dianggap hendaklah itu sudah keduluwarsa. Ayat surat Al-Baqarah 120 itu. Nah, saya pikir kan coba lihat sekarang. Ya, coba lihat di YouTube, di TikTok, bagaimana dahsyatnya orang-orang Kristen menyerang Islam kan itu. Di YouTube, di TikTok. Terus kita apa berdiam diri? Kan nggak mungkin. Nah, ini juga pernah terjadi. Hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2011. Itu di kantor KBRI Bern, Swiss. Saat itu ada bedah buku, dan di antara yang menjadi pembicara pada acara bedah buku di kantor KBRI Bern, Swiss itu adalah Pastor Franz Dahler, temannya Franz Magnus Suseno. Dia dulu bertugas di Indonesia, ya setelah G30 SPKI dan pensiun tugas dari kepastoran di Semarang, dia balik ke Swiss. Nah, saat bedah buku itu saya masih ingat betul itu. Dia mengatakan bahwa ya saat bedah buku, dan ini disiarkan oleh Radio PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Itu mengatakan, ya ini Pastor Franz Dahler ngomong, omong kosong itu Al-Quran bisa memecahkan persoalan manusia sepanjang zaman. Itu omong kosong. Itu sampai saya catat. Nah, untungnya setelah acara selesai, acara bedah buku selesai, pastor waktu itu dia bedah buku tulisannya sendiri. Franz Dahler ini kan waktu di Indonesia buku-bukunya diterbitkan oleh Canisius, ya penerbit Katolik Yogyakarta itu. Di antara bukunya Asal dan Tujuan Manusia, Tujuan Hidup Manusia. Terus Teori Evolusi. Nah, buku yang dibedah saat di KBRI Bern itu judulnya The Indozeller, bahasa Jerman. Nah, setelah bedah buku, dia mendekati saya dan saya dianggap orang Kristen. Saat itu setelah mengatakan omong kosong Al-Quran bisa memecahkan segala persoalan di sepanjang masa, dia mengatakan, saya sebagai pastor dan dalam ajaran Katolik pastor dilarang menikah, kan gitu. Nah, dia mengatakan, tapi saya menikah dan sudah punya anak. Dia menikah dengan Francisca dari Palembang. Nah, saat mendekati saya, setelah dia menjabat tangan saya nyeletuk. Jadi Pak Fran mengatakan ajaran Katolik dilarang menikah. Ya, pastor dilarang menikah. Selibat. Ya, selibat itu. Dan Pastor Fran sudah menikah. Sekarang Pak Fran kan belum sunat. Bisa jadi besok sunat. Dan apa jawabannya? Yang
menurut saya ya tidak terduga waktu itu, dengan wajah yang cerah dia mengatakan sunat itu higienis dan menyehatkan. Kan itu. Oleh karena itu saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Saya lanjut bertanya, terus Pak Fran kapan sunat? Dia menjawab, saya kan sudah tua, pemuda-pemuda Kristen aja yang sunat. Akhirnya saya katakan, kalau pemuda-pemuda Kristen sunat, maka Yesus tidak berguna bagi dia. Nah, wajahnya langsung merah, mengatakan, kamu mengatakan itu dasar argumenmu apa? Saya jawab, Pastor Franz Zahler lupa ya? Galatia itu. Di Galatia pasal 5 ayat 2 kan disebutkan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Langsung pastor wajahnya ini merah. tambah merah dengan mengatakan, apa itu Paulus? Siapa itu Paulus? Persetan itu Paulus. Mohon maaf ya, yang mengatakan itu Pastor Franz Zahler loh ya. Bukan Ustadz Masuk. Bukan saya. Persetan itu Paulus. Pokoknya pemuda-pemuda Kristen harus sunat karena higienis dan menyehatkan. Lalu setelah itu Bu Nurul, istrinya Pak Taufik Roudi, dia kepala konselor KBRI, mendekati kita, nyeletuk, Pastor Fran, lebih baik Pastor Fran sunat, masuk Islam, masuk surga. Kalau tidak sunat, ya tidak masuk surga. Nah, ternyata ajaran sunat, ya orang-orang Yahudi sunat, orang Islam sunat, ya kan? Dan orang-orang Islam itu mengikuti milah Ibrahim, kan itu. Jadi mengikuti agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah perintah sunat. Jelas itu kan, Al-Quran banyak menjelaskan bahwa Islam ya itu ya mengikuti milah Ibrahim, kan banyak ayat-ayatnya kan itu. Pak Adi Armando, Mbak Kumaila bisa menyaksikan ayat ini, kitab Kejadian pasal 17 ayatnya 9 sampai 14. Ini ajaran Bible loh. Iya. Nah, jadi kan terbukti bahwa sunat itu menyehatkan. Itu menurut Pastor Franz Zahler ya, cendekiawan Kristen, seorang pastor, dan dia peneliti, ya peneliti luar biasa, beliau itu cerdas betul. Nah, ternyata hukum dan ajaran Islam bisa dibuktikan kebenaran di sepanjang jalan. Nah, sekarang sering orang-orang Kristen mengatakan, mana buktinya di dalam Al-Quran dan hadis dan sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad itu disunat? Berarti Nabi Muhammad nggak sunat, nggak ada bukti. Lah, biasanya kan mereka nyerang begitu, Nabi Muhammad belum sunat, tapi kok mengajari orang supaya sunat. Sekarang ayo pendeta, pastor, siapa saja, tolong buktikan di dalam Bible ya ada catatan Yakub disunat oleh Ishak atau Yakub disunat. Nggak ada. Nggak ada. Ayo tunjukkan. Nggak ada. Terus apakah kita mengatakan bahwa Nabi Yakub nggak sunat? Kakek moyangnya Bani Israel itu nggak sunat? Tolong tunjukkan juga Nabi Musa, ayatnya di Bible, Nabi Musa disunat. Iya.
Kalau tidak bisa menunjukkan, apakah berarti Nabi Musa Tidak sunat. engkau tuntut tidak sunat? Begitu. Iya. Baik Ustaz, Ya. kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, pernyataan berikutnya. Tetapi sebelumnya saya tanya Pak Andri Tunggal, ini Pak Andri Tunggal sepertinya belum sunat Ustaz, karena dia sering kali menentang hukum sunat di konten-kontennya dia. Pak Andri Tunggal, kapan Anda sunat? Iya. Baik, terima kasih. Kita melangkah ke pernyataan berikutnya. Ya, kita menuju ke pernyataan Pak Adi Armando dan Mbak Kumaila. Mereka menyebut bahwa di Al-Quran orang yang murtad maka wajib dibunuh. Memang itu dalam Quran dikatakan yang murtad itu dibunuh. Iya. Ya. Kemudian ada ayat lain yang bilang bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Oke, tapi kita kembali ke perang dulu. Sebenarnya tadi juga relevan sama perang karena murtad dibunuh itu konteksnya perang. Jadi ketika ada orang yang memutuskan untuk keluar dari Islam, itu pasti dia keluar untuk jadi pengkhianat. Oh, bukan karena dia jatuh cinta sama Dapat hidayah dari agama lain. Dulu tuh orang beragama zaman dulu tuh beda kayak orang di abad Islam kemasan, apalagi sama sekarang. Agama Di ayat Al-Quran katanya. Jadi Pak Adi Armando nanya, apakah di ayat Al-Quran ada itu? Bahwa orang murtad maka wajib dibunuh. Kata Mbak Kumaila, iya, itu di Al-Quran. Padahal bukan di Al-Quran loh. Padahal bukan di Al-Quran. Baik, begini. Di Al-Quran itu tidak ada ayat itu. Justru di Al-Quran adanya adalah ayat tidak boleh membunuh, bahkan satu orang pun tidak boleh dibunuh. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Saya minta tolong kepada Ananda Mbak Sari Rosa, ya, mualaf dari Batak, ya, untuk membacakan terjemahnya. Minta tolong dibantu. Terjemahnya surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan atas suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Terima kasih banyak Mbak Sari Rosa. Ya. Itu memang di hadis ya. Itu ya bahwa orang murtad ya dalam arti sebenarnya itu bukan di Quran dah. Di hadis itu ada, tapi menurut Mbak Kumaila memang betul dalam konteks peperangan. Orang yang mengkhianati dan itu sangat berbahaya. Dan gitu, sangat berbahaya. Dan salah satu indikator orang berkhianat waktu itu adalah keluar dari Islam. Itu indikator sangat nyata sekali itu. Iya, jangankan apa urusan agama, apalagi kan itu juga waktu itu Nabi kan juga sebagai pemimpin masyarakat, dan masyarakat sehingga kalau ada orang yang keluar dari Islam, ya otomatis dia jadi pengkhianat dan itu kan sangat berbahaya. Dalam konteks negara saja, contohnya negara Indonesia, mohon maaf, ada tentara yang disersi, kan gitu kan? Meskipun ya tidak keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan disersi menjadi mata-mata musuh. Dibunuh apa enggak itu? Ya jelas akan ditembak oleh temannya sendiri. Kan memang dalam konteks perang kan. Ya itu. Coba Adi Armando, kamu jangan objektif lah kalau yang ngomong gitu ya. Jadi jangan coba dihukum apa etika militer itu bagaimana? Etika militer terutama di masa perang. Ya dulu pernah kejadian ya pada saat perjuangan kemerdekaan. Itu cerita dari Pak D saya sendiri. Iya. Ada mata-mata Belanda
Dan itu orang Jawa sendiri ya. Dia bergabung dengan tentara Hizbullah. Bukan Hizbullah yang sekarang di Libanon. Bukan. Hizbullah itu tentara di zaman kemerdekaan, dan ini sayap dari Nahdlatul Ulama, mayoritas Hizbullah. Pak de saya itu tentara Hizbullah waktu itu. Nah, komandannya itu bernama Haji Abdullah Fakih. Dulu dia tinggal di sebelah selatan Bungurase, tinggal di Waru. Dia komandan Hizbullah berpangkat kolonel waktu itu. Ada orang yang menyusup, yang mata-mata menyusup di ketentaraan Hizbullah ini. Nah, caranya bagaimana memberikan kode pada tentara Belanda? Itu kalau ketika mereka udah berkumpul dengan Hizbullah itu, apakah berada di pedesaan atau di hutan, kalau ada pesawat Belanda, dia bawa cermin. Kalau cermin dipantulkan cahayanya, kalau ada cermin dipantulkan cahayanya akan kelihatan dari pesawat tempur kan. Wah, itu dibom beneran itu. Saat itu tentara Hizbullah yang sayap tentara NU ini sedang masak sapi hadiah dari Pak Lurah. Jadi saat itu hampir sudah matang kena bom itu. Nah, akhirnya ketemu ini yang mata-mata ini. Meskipun orang Jawa sendiri ya, tetap dia mengaku orang sebagai Islam, tapi karena dia mata-mata, langsung disikat itu, dibunuh. Kadang berbahaya. Karena berbahaya. Ya sama konteksnya hadis itu. Jadi jangan langsung itu ya. Lah kenapa Nabi Muhammad bersabda seperti itu? Ya karena konteksnya juga sama kok. Dalam etika ketentaraan juga begitu. Sama. Di mana-mana kan begitu. Ya. Waktu di masa damai, hukum orang yang murtad kemudian dibunuh itu sudah tidak berlaku. Itu kaidahnya waktu zaman Rasulullah itu seperti itu. Waktu zaman perang memang aturannya seperti itu. Tapi berbeda loh ya. Ini cerita mantan pendeta yang masuk Islam, pendeta Yonatan. Ya, sampai sekarang itu ada bekas disiram oleh saudaranya, disiram air keras. Ada bekas di sini sampai sekarang. Karena dia sekarang tinggal di Bontang, di Pupuk Kaltim. Ya, di perumahan Pupuk Kaltim. Disiram karena dia masuk Islam. Dia itu seorang pendeta. Pendeta di Lumajang, terus di Malang. Ya, saya lupa namanya sekarang pakai nama siapa itu. Jadi namanya dulu Yonatan Arnold. Nah, terus sekarang dia tinggal di Bontang, tepatnya di perumahan Pupuk Kaltim. Ada bekas-bekas itu disiram sampai sekarang. Bisa dibuktikan loh ya, saya ini nggak bohong. Ya, langsung cek. Mudah-mudahan yang saya ucapkan ini, rekaman ini nanti sampai di Bontang. Ya, sehingga orang Bontang pasti akan mengiyakan. Karena udah dikenal, dia punya yayasan Bina Umat di Pupuk Kaltim Bontang itu. Karena masuk Islam disiram air keras. Karena masuk Islam. Tidak hanya itu, sama juga Ismail. Dulu dia orang Katolik, ketahuan oleh saudaranya masuk Islam, akhirnya dia dianiaya sampai dianggap mati, dibuang di hutan. Akhirnya sekarang pun meskipun dia hidup, dia gagap, nggak bisa bicara lancar. Namanya Ismail, dia ada di Jakarta, orang NTT. Dan rata-rata begitu diteror. Baik, kita melangkah ke menit berikutnya. Iya, karena misalnya terus aku bawa golok gitu. Terus aku, kamu kafir, bacok gitu. Terus nanti tiba-tiba bacok orang kafir kan. Perintahnya begitu ya? Iya, nanti terus aku pakai alasan ya, aku kan menaati Al-Quran. Karena Quran bilang carilah atau bilang dimanapun bertemu ya, di mana bertemu misalnya bacok gitu. Nah, bunuh ya. Nah, karena maka dari itu biasanya ulama-ulama dan mufasir Muslim kan mengkontekstualisasikan gitu, kasih tahu ini tuh konteksnya lagi perang. Kalau sekarang nggak boleh.
Tapi kan ketika itu dikontekstualisasikan berarti itu kan informasi bahwa itu udah out of context, udah nggak relevan sama konteks kita gitu. Ya ini menurut saya menjadi penting kita melihat Anda tuh mengajak kita untuk berpikir bahwa hey, yang namanya kitab suci Al-Quran yang kita anggap atau kami anggap nih artinya orang-orang yang percaya. Sebenarnya bukan kitab suci Al-Quran doang. Kitab suci apa aja? Ada orang kafir terus kemudian dibunuh. Itu karena perintah Al-Quran. Itu tadi yang kita sampaikan di video pertama tadi, paling pertama. Yang diambil naskahnya oleh Mbak Kumaila itu ayat potongan. Tidak dilanjutkan oleh Mbak Kumaila pada ayat berikutnya. Ya. Di situ malah disebutkan fa innallaha ghafurur rahim. Kan kelanjutan ayat itu kan itu. Ya. Baik, sudah jelas ya. Jadi diambil dari video yang pertama, kita silakan dilihat kembali bahwa yang diambil oleh Mbak Kumaila tadi ayat potongan, dan seandainya itu perintah Al-Quran, pertanyaan saya tanya ke Pak Dance. Pak Dance Muma. Pak Dance Muma. Iya. Waktu Anda masih Kristen itu, berapa orang Islam yang membunuh Anda? Berapa? Pak Seven Ibrahim juga dulu kan ditanya. Iya. Waktu Anda masih jadi Islam dulu, belum masuk Kristen, berapa orang Kristen yang sudah Anda bunuh? Nggak ada kan? Tiba-tiba lewat bacok gitu kan? Karena perintah Al-Quran. Mana ada. Ya. Kita melangkah ke terakhir, Ustaz. Terakhir. Nah ya, ini nggak bisa dibilang sebagai agama yang damai, because dia berperang di mana-mana. Berapa kali? 27 dalam waktu 20 tahun. Kan bisa jadi tanpa invasi dan ekspansi, bisa jadi takutnya nggak terlalu laku. Maksudnya penyebarannya tuh nggak akan semasif itu. Iya, apapun. Iya, Saya mau bilang bahwa kan orang sering mengatakan enggak, Islam menyebar dengan damai. Enggak, kata Kumaila. Seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10, 11, 12. Ini orang yang belajar Al-Quran beneran bilang enggak dong. Ya karena ya itu kan berlawanan dengan fakta sejarah. Kan fakta sejarahnya mengatakan bahwa menyebar dan perang itu terjadi. Ya, dan lah itu kan konyol sekali itu pernyataan itu. Jadi kata Mbak Kumaila dan kata Pak Adi Armando ya mengirim-mengirim ke arah sana. Islam seandainya tidak disebarkan dengan cara berperang maka nggak akan laku. Apakah ke Indonesia lewat perang? Apakah Islam di India lewat perang? Apakah India waktu itu ya termasuk Pakistan kan, dan juga Bangladesh? Apakah Khulafaur Rasyidin atau zaman Abbasiyah, Amawiyah itu pernahkah umat Islam berperang dengan orang Cina, terutama di Uzbekistan, kemudian di Guangzhou? Di Guangzhou itu kan diyakini ada makam sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abdul Waqqas, itu kan di Guangzhou. Dan kemudian pernah kerajaan Cina saat itu yang rajanya bernama itu yang di masa dinasti Ming itu kan di kerajaan Cina kan itu. Apakah itu Islam disebarkan dengan perang? Nggak mungkin. Berapa orang Islam waktu itu di Cina waktu itu, terus di Uzbekistan, di Bukhara, ya. Di Bukhara kan ada makamnya Imam Bukhari kan. Apakah pernah Islam menyerang ke sana? Kan enggak. Jadi ini kan kalau dikatakan kalau seandainya Islam tidak disebarkan melalui peperangan, ya tidak akan masif seperti ini. Lah, kami itu belajar sejarah dari mana itu loh, Mbak Kumaila sama Adi Armando. Coba lihat di Cina penyebaran Islam di Cina itu apakah dengan perang? Malahan dinasti di zaman Kubilai Khan sama itu kan mereka menyerang Islam, Genghis Khan itu kan menyerang
Tidak hanya Islam, ya Eropa juga diserang sampai di, saya lihat itu di gunung, kalau ndak ada perbatasan gunung di Austria itu, Eropa juga akan diserbu oleh Genghis Khan itu. Ya, saya lihat itu yang waktu di Austria itu kan ada gunung itu. Saya kira wah luar. Jadi malah nggak ada sejarah Islam menyerang Cina, kan itu. Malah muncul yang apa, riwayat utlubul ilma walau bisin itu kan. Ya, carilah ilmu sampai ke Cina. Ya, ada riwayat itu. Itu bukan hadis kan itu sebenarnya. Nah, berarti kan Islam mengenal Cina, ya umat Islam mengenal Cina, itu justru mereka belajar ilmu, tak pernah menyerang malah. Kan itu ceritanya. Dan Sa'ad bin Waqqas itu kan, Abdul Waqqas itu kan di masa Rasulullah. Kan itu. Sudah menyebar ke Cina. Apakah seorang diri terus melawan masyarakat Cina pakai pedang begitu? Coba dilihat. Ya. Jadi di Indonesia juga begitu. Apakah betul penyebaran Islam di Indonesia itu dengan perang gitu? Justru siapakah yang menyebarkan melalui penjajahan? Iya. Indonesia. Siapa itu? Portugis bawa agama apa? Katolik. Belanda bawa Protestan. Yang lebih mengerikan lagi, menurut catatan sejarah yang ditulis oleh orang Katolik, bahwa pastor dan orang Katolik yang apa ya, yang mengikut, jadi yang agama Katolik yang dibawa oleh Portugis, kemudian Portugis kalah dengan Belanda, lah ternyata orang-orang Katolik dengan pastornya juga banyak yang dibunuh oleh orang-orang Protestan, sama-sama penyembah Yesus. Ya, ini bukan saya ya, bukan tulisan saya, bukan image saya, bukan angan-angan saya, tapi ini catatan orang Katolik sendiri dalam bukunya Perkembangan Katolik di Indonesia. Tuh, ya, coba dilihat. Coba Ade Armando, Mbak Gumailah, belajar sejarah yang objektif, ya. Jangan malu-maluin dong, ya. Apalagi dikatakan oleh Ade Armando bahwa Gumail ini hafidhoh Al-Quran, ya, hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. 11, 12 tahun. Wah, hebat antara itu. Itulah. Iya. Ya. Apalagi katakan. Tapi bacaannya salah tadi itu. Oh iya, mungkin dia lupa mungkin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum katanya. Ya. Ya. Padahal bukan itu bacaannya. Coba ya belajar sejarah yang benar ya, Ade Armando. Ya, coba tanya ke orang-orang Cina sana. Ya, benar enggak Islam disebarkan di Cina itu dengan peperangan? Ya. Baik, alhamdulillah. Terakhir selalu ini terutama untuk Mbak Gumailah yang katanya Al-Quran sudah tidak relevan lagi dianggap sebagai kitab suci karena sudah tidak masanya dengan masa modern sekarang. Karena ada ayat perang tadi loh. Iya. Ayat perang tadi itu. Oh, ada lagi sebenarnya. Buku Pak Nasution tuh, Ustaz. Oh, Abdul Haris Nasution. Iya. Wah, iya itu teori gerilya, dan itu buku itu dipakai sebagai referensi pendidikan militer di seluruh dunia itu. Nah, sampai sekarang masih relevan itu. Masih relevan ya? Iya. Jadi ajaran-ajaran dan etika norma ya perang dalam Al-Quran sampai sekarang sangat relevan sekali. Tidak boleh membunuh rakyat sipil. Iya. Tidak boleh membunuh pendeta. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh hewan. Tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Etika berperang
Ada etikanya dalam Islam itu di Al-Quran, ada di hadis juga ada, sama. Ya, katanya nggak relevan. Nanti akan mesti menggiring seperti pernah ini. Ya, ada ajaran Rasulullah yang tidak relevan, ajaran Al-Quran tidak apa, seperti pencuri dan perampok yang tertangkap harus dipotong tangannya, kan gitu. Katanya itu sudah tidak relevan ya dengan zaman sekarang, karena di zaman Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad tidak kenal penjara katanya. Saya katakan, loh, kata siapa Nabi Muhammad belum kenal penjara? Kan dia sudah komunikasi dengan Kaisar Romawi. Nah, sudah kenal dengan Bizantium, udah tahu istilah penjara, tahu, tapi ini tidak menunjukkan bahwa hukum itu tidak relevan. Dan mana buktinya di masa Nabi Muhammad itu ada orang yang dipotong tangannya, ya. Kemudian terutama pada masa Umar ibnu Khattab menjadi khalifah, ya, ada orang yang mencuri, tertangkap, apakah dipotong tangannya? Kan tidak toh. Nah, dari situ. Jadi kalau mereka mengatakan seperti itu, ya jelas ya dia tidak berdasar secara ilmiah. Katanya Nabi Muhammad nggak kenal penjara, katanya siapa? Nah, karena Nabi Muhammad sudah mengenal Romawi, Bizantium, udah tahu. Dan Romawi punya penjara bawah tanah loh. Udah tahu. Baik, kita akhiri demikian. Terima kasih karena sudah larut malam. Terima kasih telah menyaksikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Daré